Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Pancasila. Selamat pagi, kita ketemu kembali di kuliah psikologi kognitif, materinya tentang persepsi ya. Kemarin kita sudah sampai di teori Gestalt ya, sampai terakhir yang ini ya. Dan sekarang kita masuk ke teori-teori persepsi. Materinya kan saya ajarin kemarin, ada yang buka-buka, baca-baca, saya udah kasih waktu apa namanya pekan lalu di LMS. Oke, sekarang kita ngomongin tentang teori-teori persepsi. Yang pertama adalah teori template matching. Jadi kalau pekan lalu kita belajar tentang bagaimana pembentukan persepsi, ada persepsi langsung dan persepsi konstruktif. Sekarang kita belajar tentang teori-teorinya, dan kalau kalian memperhatikan ada beberapa teorinya yang kayaknya ini menjelaskan persepsi langsung, ini kayaknya menjelaskan persepsi konstruktif gitu ya. Nanti kalian bisa simpulkan penjelasan saya. Nah, teori yang pertama adalah teori template matching ya. Nah, kesulitan ini pada saat kita belajar tentang persepsi, tantangannya di sini nih, soalnya ngafalin nama-nama teorinya dan membedakan antar teori itu lebih menantang lah dibanding kemarin tentang Gestalt atau tentang pembentukan teori gitu ya. Tentang pembentukan persepsi atau nanti tentang ilusi. Ini yang paling menantang. Saya bilang paling menantang supaya kalian tertantang, bukan paling susah ya, paling susah nanti malas. Nanti saya mengubah persepsi kalian ya. Saya mencoba mengubah persepsi kalian. Dengan menantang kalian, wah gue harus bisa nih gitu ya. Kalau susah tuh kan kayak, wah udah nggak bisa nih gue. Kalau menantang, harus bisa nih gitu ya. Nah, nanti saya akan bantu untuk meringankan tantangan kalian gitu ya, menjelaskannya untuk memberikan tantangan kalian ya dengan cara yang pertama adalah kalian sebetulnya fokus dengan perhatikan judul teorinya. Kan itu dalam bahasa Inggris ya. Coba bahasa Indonesia-kan aja gitu. Template matching. Berarti menjodohkan template gitu ya, mencocokkan dengan cetakan. Kan gitu bahasa Indonesianya. Jadi, pada teori template matching, teori template matching ini berusaha menjelaskan persepsi ketika kita mendapatkan suatu stimulus, kita cocokkan stimulus tersebut dengan memori atau ingatan kita yang mirip, yang kira-kira mirip dengan stimulus tersebut. Kayak di memori kita tuh udah ada cetakan tentang stimulus-stimulus itu. Kalau berdasarkan pengertiannya kayak gitu, udah ada kata-kata ingatan, berarti ini menjelaskan persepsi langsung apa persepsi konstruktif? Kira-kira. Kelas A? Konstruktif, Mbak. Konstruktif, pinter. Pinter. Ini kelas A apa kelas B? Ya, saya salah, Mbak. Iya. Mbak. Kan benar ya. Saya tuh masih suka kebolak-balik A sama B. Gitu. Ya. Ya, benar, pinter. Persepsi konstruktif. Karena sudah ada inner word ya, sudah ada inner word-nya berupa ingatan, memori ya. Kita udah punya pengalaman stimulus tersebut. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat suatu hal, terus kita cocokkan hal tersebut dengan ingatan kita sebelumnya, ya. Nah, kalau ini cocok nih, kita udah punya nih template-nya nih, gitu ya. Cetakannya kita udah punya nih, gitu. Berarti itu sesuatu yang sudah kita kenali. Itu template matching kayak gitu, ya. Nah, tadi saya menggunakan kata-kata melihat, ya berarti stimulusnya dari visual dong, Mbak. Yes, ya. Saya agak lupa, saya udah jelasin belum di pertemuan persepsi yang pertama bahwa sebagian besar persepsi itu tentang visual, ya, teori tentang bukan sebagian besar, bahkan kalau di teori-teori persepsi terus kemarin Gestalt itu semuanya visual, gitu.
Ya paling nanti habituasi baru ada stimulus dari indera lain gitu ya. Tapi ini ngomongin template matching, ngomongin nanti word recognition, face recognition, semuanya itu adalah persepsi dari yang sensasinya berasal dari visual. Udah tahu kenapa? Bisa pernah jelasin kan ya? Belum? Belum kah? Ya udah. Belum lah kayaknya. Belum ya? Oke. Nah. Kenapa semua teori ini menjelaskan visual? Karena memang stimulus yang paling banyak kita dapatkan itu dari visual. Dan stimulus visual itu sifatnya jamak, plural, langsung banyak, langsung sekaligus, gitu. Ya, misalnya pada saat saya sedang menjelaskan ke kalian nih, saya kan ngelihat ya, saya ngelihat PPT gitu ya. Di PPT ini aja udah ada warna, ada beberapa warna ya, hijau, putih, kuning, pink, ungu, biru gitu kan. Terus ada tulisan-tulisan, ada 4 kalimat di sini dan judulnya dengan judul gitu kan, berarti ada sekitar 5 kalimat kayak gitu misalnya ya. Terus saya melihat icon-iconnya Zoom ya, video kalian gitu kan. Terus itu baru dari laptop ini. Belum lagi perintilan-perintilannya laptop ya, mereknya laptopnya, kameranya, tombol di keyboardnya kayak gitu kan. Terus wajah saya juga di kamera kayak gitu-gitu kan. Itu baru yang di laptop. Belum lagi sekali saya lihat ini, saya juga melihat keadaan di sekeliling saya saat ini. Gitu kan, berbagai macam benda yang ada di ruangan tempat saya duduk saat ini. Kayak gitu. Itu semua sekaligus saya dapetin masuk nih ke visual. Ya, begitu juga dengan kalian ya. Kalian melihat segala macam saat ini kan banyak ya, gitu. Nah, sementara kalau stimulus audio atau suara, paling berapa sih yang kita dengar sekarang? 1, suara saya ya. 2, saya sekarang sedang dengar suara kipas angin. 3, saya dengar sayup-sayup ada suara lagu kayak gitu. Udah, 3 doang nih. Tuh. Paling kalau kalian ada yang nyaut, ada suara kalian juga gitu kan. Udah. Enggak, dan itu apa ya? Kalau suara, kalau stimulus suara, walaupun kita mendengar beberapa, tapi kita cenderung akan memilih. Gitu kan? Mana yang akan lebih banyak terdengar oleh kita? Nanti pas ngomongin atensi kita akan bahas itu. Tapi kalau visual, ya ada juga filternya, ada juga memilih, tapi kita bisa melihat lebih banyak dibanding kita bisa mendengar. Ya, lebih banyak gitu ya. Jadi yang masuk dari visual tuh jauh lebih banyak dibanding indera-indera lainnya. Gitu. Indera lain gimana? Aroma. Aroma kan cenderung tunggal ya. Gitu. Kita bahkan ketika mencium aroma parfum nih, kita mau milih parfum, bisa nggak? Wah, semua botolnya dibuka terus kita cium sekaligus. Enggak. Satu-satu kan kita ciumnya. Udah gitu perlu kayak, tadi istirahat dulu hidungnya, dinetralin dulu sama kopi gitu misalnya ya, baru cium lagi. Kayak gitu. Ya. Nah, rasa juga. Walaupun kita bisa merasakan, oh ini manis, ada manisnya, ada asamnya, ada asidnya gitu. Tapi kan satu-satu cenderung masuknya. Gitu. Ya. Jadi memang berdasarkan hal tersebut, penelitian tentang visual itu yang paling banyak dilakukan. Akhirnya teori-teori terkait dengan psikologi kognitif, hari ini kita belajar tentang persepsi, pekan depan tentang atensi, lalu memori, representasi mental, itu kebanyakan memang akan ngomongin tentang visual. Gitu. Ya. Begitu juga waktu belajar biopsikologi, indera penglihatan tuh paling banyak dibahas dibanding indera-indera lain. Kalau lihat di buku biopsikologi, indera penglihatan itu satu bab sendiri, indera lain digabung babnya jadi satu. Jadi ada 2 bab tentang indera, satu bab itu tentang penglihatan doang, yang satu lagi baru tentang indera lainnya ngumpul jadi satu. Kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya? Mungkin ada pertanyaan kenapa ngomonginnya
melihat sih gitu ya, karena memang kebanyakan stimulus yang kita terima itu dari visual ya. Teori ini. Jadi ketika kita melihat sesuatu hal yang baru atau sesuatu hal yang sekarang sedang kita lihat, nggak harus baru ya, kita tuh berusaha mencocokkan hal yang kita lihat itu dengan cetakan yang udah kita punya. Nah, ini berusaha ya mengenali teori ini berusaha menjelaskan tentang kok kita bisa baca huruf yang dibolak-balik gitu ya. Walaupun hurufnya dibacanya terbalik gitu ya. 180 derajat atau 90 derajat, kita tahu itu bacanya apa. Gitu. Ya. Kayak kalian tahu ini enggak? Selebgram cilik yang Sabira Alula itu, Lala. Tahu. Tahu ya. Nah, apa namanya? Ini saya kasih contoh aja ya tentang template matching nih. Baru berapa yang hari Senin kelas B, saya nggak kasih contoh ini karena baru 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya, ada video barunya. Dia nulis angka. Udah nonton belum yang dia nulis angka? Komennya paling banyak deh sejauh ini selain yang Iya. ya. Nah, dia nulis angka 9 gitu kan. Terbalik tuh. Dari ayahnya tuh kebaca 9. Terus akhirnya dia kan padahal salah nulis kan. Terus tapi dia bisa ngelihat dari arah sebaliknya. Kan jadi angka 9-nya kayak ngadep ke ayahnya gitu kan. Nah, terus tapi dia bisa balik gitu. Dia bisa lihat bahwa itu angka 9. Gitu. Ya, itu bukti template matching. Ya. Bahkan sudah terjadi pada anak umur 3 tahun. Gitu. Ya. Jadi kalau kita melihat suatu huruf, kita sudah mengenali suatu huruf gitu ya, suatu angka, mau angka itu diperbesar, diperkecil, dimuter-muterin ya. Itu kita bisa menyamakan angka atau huruf tersebut, pola tersebut dengan sesuatu yang kita sudah tahu. Ya. Nah, misalnya contoh eksperimennya kayak gini ya. Ini apa namanya, slide saya jalan kan ya? Ganti kan ya? Ya, oke. Nah, eksperimennya adalah huruf A dan huruf R yang ditulis menggunakan mesin ketik atau komputer gitu ya. Balok kan solid gitu ya hurufnya ya. A-nya yang hitam itu yang ditulis dengan menggunakan komputer ya. Terus ditulis ulang dengan menggunakan spidol gitu ya. Ditulis ulang dengan spidol. Terus yang warna biru itu yang spidol gitu ya. Terus dilihat, dikasih ke si partisipannya. Ini benar nggak polanya huruf A tuh yang spidol ini? Ini benar nggak huruf R itu spidol yang ini? Ya, jadi dicoba dicocokkan dengan template yang salah. Ini kan A-nya masa ada bengkokan gitu ya. Sementara R-nya kok lurus gitu ya ini. Ternyata individu bisa membedakan. Enggak, itu template-nya salah. Itu kan R kalau ada lekukan kayak gitu. Masa R ditaruh di A, masa A ditaruh di R, kebalik tuh template-nya. Nah, mereka bisa membedakan itu. Ya. Terus huruf E. Huruf E kan ada 1 garis, terus 3 garis ke samping kan, menghadap ke arah kanan ya, dari kiri ke kanan gitu ya. Kalau salah satu garisnya dibalik jadi ngadep ke kiri, huruf E bukan, ditanya ke partisipannya. Ini huruf apa? Ini apa? Hah, apaan tuh? Nggak ada, nggak tahu. Nah, tapi kalau E-nya diputar, jadi ngadep bawah, mereka masih bisa, ini kayaknya E deh. Atau malah juga E atau M ya, karena ada huruf yang mirip kan, M. Mereka bisa tahu bedain, itu template-nya. Nih, orang, kalau kita ngelihat sketsa wajah ya, orang bikin sketsa polisi gitu ya, misalnya bikin sketsa pelaku kriminal, terus kita kira-kira bisa nebak, terus ada yang kenal, oh ini gue pernah lihat nih mukanya ini gitu. Atau komikus-komikus tuh ya, suka bikin sketsa siapa gitu ya, apa tuh namanya, istilahnya kalau di komik bukan sketsa ya,
apa yang gambar gambar wajah orang dibikin jadi kayak komiknya gitu. Nah, itu kita masih bisa mengenali, oh ini nih, oh ini gitu ya. Nah, itu berarti kita misalkan kita nonton kartun Mr. Bean gitu ya, kita tahu, oh iya ini bener nih muka Mr. Bean nih. Itu kenapa kita bisa mengenali si kartun itu adalah Mr. Bean yang sama yang mirip dengan Rowan Atkinson gitu, karena kita udah punya template matchingnya. Kita udah punya template-nya muka Rowan Atkinson, jadi begitu dicocokkan ke si kartunnya, kita udah bisa ngenalin, iya itu Rowan Atkinson. Gitu. Bisa dipahami? Lanjut Bisa, ya. Mbak. Oke, Bisa. lanjut. Ya. Nah, oke. Ini saya sengaja bikin teorinya agak jauh-jauhan, agak beda supaya kalian pahami dulu yang itu. Nanti kalau ada yang mirip lagi, terus itu tadi apa Mbak gitu ya? Jadi saya sengaja nih bikin untuk mengurangi tantangan kalian ya. Diselang dulu sama teori yang benar-benar berbeda, terus nanti kalau ada yang mirip lagi, baru ada lagi gitu. Supaya nggak kalau deketan tuh gampang kebolak-baliknya ya. Jadi ya kalau jauhan kan bisa lebih gampang dibedainnya ya. Gitu. Oke, sekarang recognition by component theory. Ini jauh banget beda teorinya dengan yang tadi. Kalau recognition, kalau template matching theory itu teori persepsi yang berusaha menjelaskan visual yang dua dimensi. Tadi saya bilang kan huruf, angka, foto itu kan dua dimensi ya, kayak gitu. Kita yang lihat film Mr. Bean kan juga sebenarnya dua dimensi kan, dengan kartunya itu kan dua dimensi gitu. Kita membandingkan dua dimensi. Sementara kalau recognition by component theory itu berusaha menjelaskan visual yang kita terima dari tiga dimensi, dari bentuk tiga dimensi. Nah, bentuk-bentuk tiga dimensi kan kita udah tahu ya, ada apa aja sih? Waktu belajar waktu sekolah dulu, ada tabung, bola, kerucut, balok, kubus, prisma, limas gitu ya. Nah, itu disebut geon ya, di teorinya dari Biderman 87. Ternyata bukan cuman, kalau saya sebutin apa aja sih, tabung, bola, kerucut, prisma segitiga, prisma segi banyak gitu, misalnya 5 segitiga, 5 segi 4, apalagi balok, kubus, udah belum? Nah itu, sorry tadi bola ya, kok balok ya, bola tadi ya, tabung, bola, kerucut nih ada 9 gitu kan, emang cuma 9 Mbak? Enggak. Kalau menurut Biderman, dia udah coba cari sekian banyak, ternyata lebih dari 9. Misalnya apa? Kan tadi ada bola, kalau bola utuh, ada setengah bola, ya kan? Atau ada seperempat bola, kayak gitu. Ada yang bentuknya kayak gitu doang. Terus kerucut ada yang enggak, kan kalau kerucut segitiganya nyambung ya sampai atas nih ya. Tuh. Tapi ada yang kayak nomor 4, itu kan kepotong ya, bagian enggak sampai lancip, paling enggak sampai lancip gitu. Dipotong tuh lancipnya. Kayak kap lampu tuh, ya kan? Dia kan kerucutnya nggak utuh, jadi ada itu juga. Ada yang tabung tapi bengkok, nih kayak nomor 5. Nomor 1 prisma, tapi prismanya juga nggak sampai ujung, nggak sampai lancip. Kok prisma limas ya, tapi limasnya nggak sampai lancip ke atas. Kayak gitu. Ya, dan apalagi kubus kubus atau balok juga tapi gepeng. Kalau kubus gepeng tetap balok ya namanya. Ya, balok tapi gepeng gitu ya. Misalnya kayak gitu. Dan lainnya ya, ada banyak. Itu jadi totalnya ada 36. Gitu. Nah, menurut Biderman, benda-benda 3 dimensi di sekitar kita itu sebetulnya ya cuman tersusun dari geon-geon itu. Ada yang cuma 1 geon, ada yang 2 geon kayak gitu ya. Nah, misalnya yang 1 geon apa nih? Saya ada kelihatan nggak, ini lipstick gitu ya. Ini cuma 1 geon nih. Balok doang. Gitu. Ya. Terus pensil alis nih gitu ya, 1 geon nih. Tabung doang gitu. Tapi misalnya apa? Gelas. Ini 2 geon. Tabung sama tabung yang dibengkokin. Gitu. Ya. Lihat di gambar ini kan telepon ada 3 geon ya. Tabung yang dibengkokin yang nomor 5, nomor 1 nih, limas nggak sempurna, sama tabung yang nomor 3. Gitu. Koper ada 2 geon kan. Ini apa? Kap lampu ada 2 geon, ember ada 2 geon. Gitu. Oke? Paham ya?
Mbak, berarti itu Yes. semuanya Geon ya, Mbak ya? Yes, 3 dimensi ya, bentuk 3 dimensi di sekitar kita ya. Jadi kalau recognition by component, jadi kita mengenali dari komponen-komponen penyusunnya. Kita mengenali dari komponen-komponen penyusun benda 3 dimensi. Komponen itu disebut geon. Gitu. Ya. Iya, Oke. Mbak. Tapi recognition by component tidak bisa menjelaskan bentuk 2 dimensi ya. Ingat ya. Kalau cuma tulisan tulisan atau foto digambar gitu tuh nggak bisa. Tapi benda 3 dimensi tahu kan ya? Gitu. Oke. Lanjut. Nah, terus teori feature analysis. Nah, ini mirip dengan template matching. Sengaja saya di tengah-tengahnya ada recognition by component dulu nih ya, biar kalian bisa paham dulu gitu ya. Nah, kalau teori feature analysis ini punya persamaan dengan template matching, yaitu sama-sama berusaha menjelaskan bentuk 2 dimensi, khususnya huruf. Ya. Tapi bedanya adalah kalau template matching ngelihat secara keseluruhan, kalau feature analysis ngelihat perbagian. Jadi dia juga ada kemiripannya dengan recognition by component. Recognition by component tadi juga ngelihat perbagian ya, tapi recognition by component 3 dimensi. Kalau feature analysis 2 dimensi. Ya. Nah, teori feature analysis ini muncul karena teori template matching itu tidak berhasil menjelaskan kok bisa sih ada orang-orang tuh katanya punya template matching gitu ya, bisa melihat kecocokan dengan ingatan yang sudah dia punya tentang itu. Tapi kok masih aja suka kebolak-balik kayak gitu. Kan kalau udah match, udah ada template-nya nggak bisa kebolak-balik dong gitu. Nah, teori feature analysis berusaha menjelaskan kekurangan itu. Ya, kita bisa mengingat suatu cetakan gitu ya, dan membedakannya dengan cetakan lain, membedakannya dengan template lain kalau template-nya benar-benar berbeda. Tapi kalau template-nya mirip, nah kita bisa kebolak-balik. Makanya karena ternyata kita nggak ngelihat secara keseluruhan langsung, secara secara langsung kita nggak ngelihat suatu stimulus itu secara keseluruhan. Kita ngelihatnya secara utuh langsung gitu, tapi kita juga ngelihatnya perbagian. Ya. Misalnya anak-anak yang baru belajar baca gitu ya, susah membedakan antara huruf P, B, D, Q kecil. Karena kan, sorry saya stop share dulu. Saya share whiteboard ya. Saya tulis nih ya. Huruf P, B gitu ya, D dan Q sebetulnya terdiri atas komponen yang sama ya, bagian yang sama, yaitu garis dan lengkungan. Ya, I dan C gitu ya. Cuman si C-nya ini ditaruh di mana? Ngadep mana gitu kan? Taruh ngadep ke kiri, taruh di atas jadi huruf P, ngadep ke kiri taruh di bawah jadi huruf B, ngadep ke kanan taruh di atas jadi huruf Q, ngadep ke kanan taruh di bawah jadi huruf D. Mirip dong? Ya kan? Gitu. Iya, Mbak. Nah, Iya, Mbak. terus ini kesulitannya untuk anak-anak yang belajar baca. Kebolak-balik B apa D? Angka 5 tuh ngadep kanan apa ngadep kiri? Kebolak-balik sama angka 2. Nah, itu. Ya. Itu yang berusaha dijelaskan oleh si feature analysis bahwa kita sebetulnya lihat perbagian. Kita jadi ingat bahwa oh kalau huruf P itu garis dan lengkungan, tapi lengkungannya taruh di atas ngadep ke kiri. Gitu. Jadi kita melihat perbagian. Ingat perbagian, garis, lengkungannya taruh di mana, ngadep kemana. Tapi kalau kita ngelihatnya pakai template matching, kita lihat secara keseluruhan doang. Secara keseluruhan kan cuma ada garis sama lengkungan. Itu yang bikin kita susah tuh.
Ya, pas belajar awal-awal kita cuma ngelihat secara keseluruhan, kita nggak ngelihat detailnya. Kalau feature analisis tuh ngelihat detailnya, menganalisis per feature-nya, per bagiannya, per fiturnya gitu. Ya. Coba kalau sekarang kan kalian udah bisa lah, masa nggak bisa bedain huruf B sama D gitu ya. Karena kan kalian udah kenal udah lama sama itu huruf, udah berapa belas tahun gitu ya sejak bisa belajar baca. Tapi kalau kalian baru belajar baca huruf baru, ya, baru belajar huruf Arab misalnya, itu tanda baca ba, ta sama ta aja, gitu ya. Kan cuma ada lengkungan ngadep ke atas sama ada titik. Tapi yang bedain kan titiknya ada di mana, jumlah titiknya berapa, gitu kan? Itu kan kita harus melihat fiturnya, ingat per fiturnya. Kita akan lebih susah bedain huruf ba, ta dibanding huruf ba sama h, misalnya yang fiturnya udah jelas berbeda. Kalau dalam huruf Latin, kita pasti bisa membedakan P dan R, G dan M karena fiturnya udah jelas berbeda. Oke, lanjut ya. Nah, terus model prototype. Nah, kalau model prototype ini mirip template matching, dia juga ngelihat secara keseluruhan, ya, tapi tidak 100% melihatnya sama. Kalau template matching, template kan cetakan, harus sama dong. Kalau udah beda dari cetakannya, pasti beda dong, gitu. Kalau dari template matching kayak gitu. Tapi kalau model prototype itu, prototype gak sih? Maket gitu ya. Kalau bahasa anak arsiteknya maket. Yang rumah yang masih kecil-kecil untuk dibuat nanti rumahnya jadi yang lebih besar kayak gitu. Itu kan prototype tuh. Ya. Nah, kalau berdasarkan model prototype ini untuk menjelaskan kenapa kita bisa baca huruf A ya, walaupun huruf ini kelihatan nggak sih? Putih, yang putih-putih kelihatan ya? Walaupun fontnya beda ya, fontnya udah dibikin meliuk-liuk. Jadi kan kalau font yang normal apa sih? Arial, Times New Roman kan masih normal ya. Tapi kalau udah yang huruf sambung gitu ya, kita ngelihatnya huruf A-nya meliuk-liuk kayak gini, kita masih bisa baca itu sebagai huruf A. Gitu. Karena inilah yang kekurangannya template matching disempurnakan oleh teori model prototype. Karena kita sebetulnya bukan cuma ngelihat template-nya doang, tapi kita ngelihat model. Oh, yang penting huruf A itu secara prototype terdiri atas garis-garis ini, gitu ya. Kalau garisnya dibuat agak melekuk-lekuk, masih bisa kok kebaca sebagai huruf A, gitu. Ya, kalau kalian bisa baca kaligrafi, misalnya kaligrafi kan meliuk-liuk gitu ya, misalkan yang gampang nih kalau kalian ke GI ya, untuk yang muslim misalnya kalian ke GI, masjidnya GI yang di west lantai LG, itu ada pembatas antara perempuan dan laki-laki, tulisan Bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillahnya kotak-kotak gitu. Nah, kalian bisa baca Bismillahirrahmanirrahimnya kalau itu sebagai tulisan itu ternyata bacanya adalah Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kalau berdasarkan teori model prototype, kalau kalian bisa menyimpan ingatan huruf Arab itu, lalu kalian yang penting tahu prototipenya doang, kalian tahu contohnya doang. Tapi nggak sesuai cetakan. Kalau pakai teori template matching nggak bisa kebaca itu Bismillahirrahmanirrahim. Apaan nih kok begini? Muter-muter meliuk-liuk gitu ya, bukan cuma muter dibalik gitu doang, tapi benar-benar diliuk-liuk gitu ya kan gitu ya kalau kaligrafi gitu. Bukan cuma kaligrafi Arab ya, kayaknya kaligrafi Jepang kayak gitu. Itu kan juga gitu ya. Hurufnya dibikin apa sih ya, seni gitu ya. Itu ya kalau kita tidak terlalu mengenali, kita susah gitu membacanya. Tuh, ya. Ini juga konstruktif ya, persepsi konstruktif, tapi kita sudah kenal lama dengan stimulus tersebut ya, sudah sering. Jadi kita udah tahu deh mau dia kayak gimanain, kita tahu. Ya. Cuman kekurangannya ada lagi nih. Ini kalau kayak gini, kalau kita baca huruf digital, angka 8 apa huruf B? Kalau pakai yang di kalkulator kayak gitu ya. Atau ini, 13 atau B nih di sini.
Karena kalau ngelihat feature-nya doang, ya itu bisa dibaca sebagai huruf B atau dibaca sebagai 13. Tuh. Tapi tergantung dia ditaruh di mana kan, dia setelah A sama C atau setelah 12 dan 14 gitu. Bisa dibedain ya. Jadi hati-hati. Ada 3 teori yang mirip ya. Tapi tolong bedakan. Nah, berikutnya word recognition. Kalau tadi kan ngomongin per huruf, sekarang ngomongin udah kata. Ya. Kalau sudah kata gitu ya. Ini yang menjelaskan, ini salah satu teori yang menjelaskan kenapa kita bisa baca huruf alay. Ya, atau kenapa kita bisa baca tulisan yang typo. Karena kita tidak lagi mengenali per bagian huruf. Kita nggak lagi mengenali suatu, ketika kita baca itu kita mengenali satu persatu hurufnya. Kita langsung baca seret cepet gitu ya, satu kata utuh. Yang penting huruf awal dan huruf akhirnya diletakkan di tempat yang sama, jumlah hurufnya sama, itu kita bisa baca. Misalkan WORK, kan ada 4 huruf ya. Kalau asalkan W dan K-nya di tempat yang sama, O sama R-nya kebalik, kita masih baca itu sebagai work. Tapi begitu O-nya ditaruh di depan, work gitu ya, kita nggak bisa baca lagi apaan tuh. Gitu. Ya. Jadi kita mengenalinya langsung per kata. Pada saat, nah memang pada saat awal kita belajar baca, itu kan persepsi langsung ya. Kita mengenali huruf dulu satu persatu. Itu dari visual input nih, arahnya dari bawah nih. Terus ngelihat feature levelnya kan, perbagian hurufnya, terus letter levelnya, kita ngelihat secara keseluruhannya. Bisa pakai teori template matching atau model prototype tadi. Kalau feature level kan, yang tadi tuh feature analysis gitu ya. Terus baru kita ngelihat word levelnya, gitu kan. Ini kalau kita baru belajar baca, baru mengenali huruf-huruf itu, kita anak-anak yang baru belajar baca, atau kita baru belajar baca, baru belajar mengenai suatu kebudayaan ya, suatu bahasa baru gitu. Ini yang terjadi. Tapi kalau kita sudah ngeh banget, udah hafal banget gitu ya, dengan huruf-huruf tersebut, langsung di word level. Walaupun kejadiannya memang dari visual inputnya sama kayak gini, tapi persepsi kita, sistem kognisi kita langsung lebih cepat kerjanya, seakan-akan jadi kita langsung lihatnya di word level. Gitu. Ya. Nih, ini hurufnya berantakan semua nih kata-katanya, tapi kita bisa baca. Aturan huruf dalam kata tidak penting. Menurut suatu penelitian di Universitas Cambridge, aturan huruf dalam kata tidak penting. Kayak gitu-gitu kan. Bisa tuh. Bahasa Inggris, I couldn't believe that I could actually understand what I was reading. Itu kita bisa baca. Padahal hurufnya berantakan. Yang penting huruf pertama dan huruf terakhirnya diletakkan di tempat yang sama, dan jumlah hurufnya sama. Gitu. Ya. Lanjut ya. Face recognition. Itu teori terakhirnya persepsi. Face recognition adalah mengenali, tadi kita udah tentang wajah kan ada di template matching ya. Nah, ini lebih spesifik. Kalau template matching kan ngomongin wajah dan ngomongin huruf, kalau ini spesifik ngomongin ngomongin wajah doang. Ya. Ini berdasarkan hasil penelitiannya Bruce tahun 94, dia berusaha bikin teori khusus untuk tentang wajah namanya face recognition. Jadi kita tuh bisa membedakan ini wajah perempuan atau wajah laki-laki. Kalau di komik kayak gitu ya, ini perempuan apa cowok sih gitu kan, ini cowok apa cowok sih, kita bisa ngelihat gitu ya. Kalau cewek biasanya digambarin bulu matanya lentik gitu ya, atau beda lah gitu ya dibanding kayak laki-laki, bibirnya apa segala macam. Kita ngelihat dari wajah aja kita bisa bedain ini cowok atau ini cewek gitu ya. Nah, terus berdasarkan hasil penelitiannya ada error 5% ya. Ketika cowok didandani sebagai cewek atau kebalikannya, nah itu errornya jadi meningkat 21%. Ya pakai penelitian ini, pakai uji eksperimennya ini. Ini di tengah-tengah orang bingung nih, ini cowok atau cewek ya? Kalau ini jelaskan, oh ini pasti cewek yang sebelah kanan, oh ini pasti cowok yang sebelah kiri. Tapi yang ini rambutnya pendek, cewek apa cowok ya? Gitu. Apalagi yang ini nih ya, yang ketiga di tengah, ini cewek apa cowok ya? Itu errornya jadi meningkat.
Tapi dengan itu mau orang itu nyamar kayak gimana pun, mau di make up kayak gimana pun, kita masih bisa mengenali. Walaupun kalau misalkan kita kondangan, Pangling, tapi kan Pangling kayak seakan-akan nggak kenal, tapi kita tahu oh itu dia. Ya itu karena kita berdasarkan teori face recognition, kita mengenali wajah orang tersebut. Ya ini Gayus ya, Gayus Tambunan dulu kan yang buronan, mau dia nyamar kayak gimana pun ketangkep ya, bisa ketahuan gitu. Oke. Selanjutnya ilusi dan habituasi. Ada pertanyaan nggak tentang teori persepsi? Ilusi Belum, Mbak. belum ya? Ilusi dan habituasi ini gampang sih sebetulnya dibanding yang tadi, gitu. Nah, kalian kalau menurut kalian nih gambar apa yang saya lingkarin hijau? Curug. Terjun. Curug, air terjun. Air terjunnya bentuknya apa? Kayak gaun, Mbak. Kayak apa? Nari. Kayak gaun. Kayak gaun ya. Ya. Ini waktu saya ke Curug Putri Cirebon gitu ya. Walaupun kalau ini gambarnya saya ambil dari internet ya, karena pas saya foto nggak terlalu kelihatan ya bias airnya ini. Jadi ya kenapa dinamakan Curug Putri? Karena si air terjunnya itu menimbulkan ilusi seakan-akan putri ya, menggunakan gaun putih panjang gitu ya. Ya gitu. Atau kayak orang lagi nari kayak gitu-gitu ya. Nah, biasnya si air terjun itu sebetulnya adalah ilusi ya. Nih kita ngelihatnya apa? Oh ini alien gitu ya. Nih kita lihatnya apa? Muka orang di batu-batuan gitu ya. Nah kemarin kan itu udah bisa kita bahas di teori Gestalt ya. Tapi kalau kita bahas di teori ilusi adalah ini adalah persepsi yang tidak tepat, persepsi yang keliru. Ya. Ini padahal ini kan ranting tapi kelihatan jadi muka orang. Ini batu-batuan kelihatan jadi muka orang. Sama kayak kalau kita ngelihat ke langit, lihat awan, awannya bentuknya kayak gajah, awannya bentuknya kayak domba, kayak gitu ya. Kemarin saya ngelihat, oh awannya bentuknya kayak Yoda gitu ya di akun Instagram yang saya follow itu Art Gelidos apa kalau nggak salah ya, itu saya kayak gitu. Nah, itu ketika kita melihat hal-hal tersebut gitu ya, itu setelah kita mengalami ilusi, gitu ya. Atau kita ngelihat kayak muka orang di tembok gitu, misalnya, itu sebetulnya ilusi, ya. Jadi ilusi itu adalah persepsi yang keliru, ya. Hubungan yang terputus antara persepsi dan realitas fisik yang sebenarnya ya, ada distorsi stimulus. Distorsi stimulus kan kemarin kita bahas di Gestalt ya. Nah gitu. Nah, jadi bukan karena kita tidak mampu melakukan persepsi, bukan kita gagal melakukan persepsi, tapi justru ini adalah karena kita semuanya mengalami hal itu gitu ya. Oh ini jadi ternyata persepsi itu kayak gitu ya gitu. Pakai teori apa tuh bisa dijelasin tadi teori template matching. Misalnya kita kayak ngeliat, ih mirip tuh sama sesuatu yang kita tahu, ada matanya, ada hidungnya tuh muka manusia tuh gitu. Ada dua mata, terus ada dua buletan kayak mata, terus ada satu buletan kayak hidung. Udah kayak kita anggap itu sebagai muka manusia gitu kan. Gitu. Nah, padahal kan bukan. Nah, itu ilusi, ya. Nah, para seniman dunia banyak menciptakan karyanya, lukisan-lukisannya gitu ya. Itu dengan memanfaatkan ilusi, ya. Nah, yang pertama adalah ilusi layer. Kita nanti saya kasih ya. Kita mungkin akan praktikum ya yang panah-panah ini ya. Di psikologi UP punya tuh alatnya. Nah, karena saya sekarang di rumah, jadi saya nggak bawa. Kemarin pas di kelas B, saya di kampus, saya tunjukin alatnya ya. Tapi nanti nggak apa-apa, kita bareng-bareng mungkin kita akan praktikum menggunakan alat ini yang tanda panah ini ya. Nah, jadi
ada pengalaman masa lalu tentang perbedaan bentuk objek akibat jarak. Berarti karena persepsi konstruktif ya, kita udah ada inner world tentang suatu stimulus gitu. Terus dan ada struktur permanen dan kokoh gitu yang dalam otak kita gitu, sehingga kita merasa bahwa ini adalah sesuatu yang tidak seperti seharusnya. Misalnya tanda panah ini, pengalaman masa lalunya apa sih? Pengalaman masa lalunya adalah ini sudut masuk ke dalam, diapit garisnya, diapit sudut masuk ke dalam, berarti disempit dong. Pengalaman masa lalunya kita mikir gitu ya. Ini sudut yang ngadep ke arah luar masing-masing, membelakangi, saling membelakangi, jadi lebih lega dong. Berdasarkan itu, maka kita merasa bahwa dua garis di atas panjangnya berbeda. Yang bawah lebih panjang dibanding yang atas. Padahal panjangnya sama. Jadi kita mengalami ilusi garis ini memiliki panjang berbeda. Ya. Terus yang di bawah nih, gara-gara ada garis-garis bertemu di satu, menyudut ke bawah di satu titik, yang satu ngadep ke bawah, yang satu ngadep ke atas titiknya ya, itu kan kayak jadi kayak menyempit ke dalam gitu kan ya, ke tengah gitu ya. Nah, ketika ada dua garis sejajar ditaruh di atas gambar tersebut, kita jadi ngelihatnya dua garis itu tidak sejajar tapi saling mengembung. Udah sejajar, itu ilusinya jadi saling mengembung gitu ya. Lingkaran roda ini kan sebetulnya jarak antar garis jeruji rodanya apa namanya? Jari-jari ya, jari-jari rodanya ini sama. Tapi ketika ada lingkaran lebih besar dibandingkan dengan lingkaran lebih kecil, garis-garis di dalam lingkaran lebih besar di dalam lingkaran yang ini itu kelihatan lebih berjarak dibanding garis-garis lainnya. Itu ilusinya di situ. Ini sebetulnya dua dimensi, ini nggak bisa kelihatan ini bentuknya kayak gimana gitu kan. Tapi kita mengalami ilusi seakan-akan dia balok yang bolong gitu ya. Padahal bukan. Itu tadi ilusi dari Muller Layer. Berikutnya ada seniman Jepang, Akiyoshi Kitaoka. Wah, ini banyak banget nih. Saya dapetin tahun lalu ya, ilusi lukisan dia. Yang pertama dia buat adalah rotting stick illusion ya. Dia berdasarkan gambar yang dia bikin kayak pola lingkaran dari warna gelap ke warna yang makin cerah gitu ya. Nah, itu terus kita menggunakan penglihatan perifer kita memproses perubahan warna-warna cerah tersebut, akhirnya membuat kita merasa warna ketika kita ngelihat seakan-akan gambarnya muter, seakan-akan gambarnya bergerak. Padahal enggak. Jadi ilusinya adalah gambar tersebut bergerak. Padahal itu gara-gara cuman perbedaan kecemerlangan warna. Gitu. Ya, kalau saya perbesar, kelihatan muter enggak? Iya Mbak, muter-muter. Ya kan? Nah, itu. Terus ini juga nih, karya Akiyoshi Kitaoka yang lain. Ini juga permainan kecemerlangan warna ya. Kita ngelihat si kayak tabungnya masuk ke dalam ya, muter ke dalam gitu. Kayak rollers gitu ya. Ini lukisannya judulnya rollers ya. Kelihatan gitu nggak? Apa pokoknya kayak muter kan ya. Ini juga kayak muter, tapi muternya ke samping gitu ya, ke dalam atau keluar gitu ya. Nah, itu kecemerlangan warna dan bentuk ya. Bentuk elipsnya itu dibuat sedemikian rupa gitu. Kelihatan goyang nggak? Kelihatan, Mbak. Ya, ini Primrose Field juga karya Akiyoshi Kitaoka. Sama, dia menggunakan permainan kecemerlangan warna, ya, dan permainan letak bunga pink dan putih itu padahal kotak-kotak loh ya. Tapi jadi kayak bengkok-bengkok gara-gara ada di tepian kotaknya ada bunganya. Gitu. Ini juga nih. Pusing kalau kita lihat pamerannya Akiyoshi. Gitu ya. Oke. Berikutnya Escher di tahun 61 bikin waterfall illusion. Ya, ini dia memainkan pengetahuan kita tentang jarak, tentang proximity, perilaku air mengalir dari atas ke bawah, dan ketidakkonsistenan. Ya, dia bikin lukisan ini, dia bikin seakan-akan kita melihat air terjun ini mengalir. Padahal kalau kita lihat di sampingnya, ini tuh sejajar. Ini bukan tangga. Ini sejajar loh, nggak naik loh. Gitu.
Tapi gara-gara ada terasering, ada perbedaan jarak rumah gitu ya, dan perilaku mengalir air itu dari atas ke bawah, si air itu proximity dekat sama si rumahnya, di samping si rumahnya, sementara rumahnya ada perbedaan, ada jelas kan ketinggian rumah itu gitu kan. Nah, itu membuat kita berpikir bahwa air itu mengalir, yang versi warnanya. Gitu, ya. Terus kita juga ngelihat orang itu natap ke atas gitu kan. Jadi ini kita ngelihat wah air itu mengalir dari atas ke bawah padahal ini sejajar loh. Gitu. Share tuh ini ya, kayak kita kayak masuk eh, ke alamnya Doctor Strange ya. Alam dimensinya wah apa atas bawah kiri kanan tuh nyambung semua gitu ya. Lukisan-lukisannya Share tuh padahal kayak ini jadi kayak beda tingkat gitu ya. Padahal yang ini nih sama nih, yang di sini nih ya, gitu. Ih, pusing kan ini kayak kotak-kotak banyak banget gitu. Padahal ini ya cuman tingkat-tingkat nih, tingkatnya atas bawah nih gitu. Padahal ini ya cuman kubus-kubus aja. Ini lebih pusing lagi. Coba, yang mana tangganya yang benar? Ya udah kayak di Doctor Strange banget tuh ya. Kayak gitu. Oh, Mona Lisa. Ya, tahun 2020 Januari kalau nggak salah. Sebelum negara api menyerang dunia kita, ya, itu ada pameran. Sekarang juga ada pameran sih kalau nggak salah sampai tanggal berapa ya? Aduh, Raffaello. Lupa lagi. Oh di ini di Ciputra, di Ciputra World ya di Lotte Shopping Venue. Itu ada pamerannya Raffaello ya, mirip dengan pamerannya Mona Lisa. Maksudnya bukan mirip. Raffaello juga tokoh seniman dunia terkenal ya. Tahu kan kalau suka kura-kura ninja itu kan nama-namanya diambil dari itu kan Raffaello, Leonardo, Michelangelo gitu ya. Nah, tahun 2020 karya-karyanya Da Vinci itu dibawa ke Indonesia berupa digital. Ya, jadi bukan lukisan Mona Lisa dari Museum Louvre dibawa ke sini gitu ya. Ya, lukisan Mona Lisa mungkin masih bisa dibawa. Itu The Last Supper gimana bawanya? Orang itu dilukis di gedung gitu ya. Nah, jadi lukisan-lukisan itu didigitalisasi, ditampilkan dengan ukuran aslinya di Indonesia. Di Museum Bank Indonesia, di museum apa di Museum Bank Mandiri ya? Gitu, waktu 2020. Saya datang ke sana. Kayak Raffaello itu juga saya datang. Raffaello juga mirip kayak gitu ya, lukisan-lukisannya digitalisasi dipamerkan di Lotte Shopping Avenue ya. Nah, sehingga kita bisa mengalami pengalaman menyaksikan lukisan Da Vinci Code ya, gitu. Dengan sekali tayang, di satu tempat gitu. Kalau kita mau nyari semua lukisan Da Vinci Code kan di beda-beda negara gitu ya. Nah, salah satu lukisan yang terkenal pasti udah tahu Mona Lisa. Nah, Mona Lisa itu saya sendiri nih, ini foto saya sedang menatap Mona Lisa ya. Nah, Mona Lisa itu kalau kita lihat dari arah yang berbeda, dia matanya akan kayak ngikutin kita. Tuh. Itu satu ilusinya. Terus yang kedua ilusinya adalah kalau kalian perhatikan di sini kayak ada kerudung ya. Kayak ada kerudung putih gitu. Padahal ya sebetulnya enggak sih gitu. Terus kan yang ketiga ilusinya adalah dia cowok apa cewek sih gitu ya. Gitu kan. Nah, ada yang bilang kan ada teori konspirasi dia tuh cowok kayak gitu-gitu. Nah, itu ilusi yang diciptakan oleh Da Vinci. Ini juga ilusi. Nah, ini The Last Supper. Ini saya foto juga ya. Ini tuh aslinya dari gedung loh. Ini tuh gedung loh. Ini meja. Ini kayak meja ya. Bawah mejanya ini gedung. Saya lupa ini gedung di Itali. Jadi ini tuh grafiti. Nggak mungkin kan dibawa kan grafitinya gitu. Ini ilusinya apa sih? Kalau berdasarkan berdasarkan ceritanya di Dan Brown gitu ya. Di Angels and Demons kan
ini kan ceritanya dibilang istri Yesus gitu ya. Terus ini siapa ya? Ini mengiris tangannya orang ini gitu. Ilusinya kan kayak gitu. Itu ilusi sih sebetulnya. Ya. Saya nggak bahas ini bener apa nggak kayak gitu-gitu. Nggak sih, itu dari yang ini ilusi yang saya tahu dari Dan Brown ya. Udah pas ya nggak tahu lah. Saya nggak bahas itu gimana ya, namanya juga ilusi gitu. Oke. Lah luar negeri semua Mbak gitu. Indonesia ada nggak? Indonesia punya nggak gitu? Ada. Kalau kalian ada yang pernah ke Istana Cipanas? Belum Enggak, pernah. Mbak. Belum. Belum? Oke. Kalau kalian nanti jalan-jalan ke Istana Cipanas, ada lukisan di Istana Cipanas, namanya Jalan Menuju Kaliurang. Ya. Tahun 58 ya, karya Sujono, karya artis Indonesia, seniman Indonesia. Nah, diubah judulnya sama Soekarno jadi lukisan Jalan Seribu Pandang. Karena kalau kita ngelihat lukisan ini, saya ngelihat lukisan ini langsung dari arah yang berbeda, maka jalannya juga beda. Si jalanan ini, kalau kita ngelihat di depan, lurus di depan mata kita, maka jalanannya akan lurus ke depan. Tapi kalau kita ngelihatnya dari arah samping, dari kiri, maka jalannya akan ke kanan. Kalau kita ngelihatnya dari kanan, maka jalannya akan ke kiri. Kayak gitu. Itu kenapa disebut seribu pandang. Kita melihat dari arah yang berbeda, lukisannya pun akan berbeda. Gitu. Itu ilusi, itu kerennya. Jadi seniman Indonesia nggak kalah keren dibanding Leonardo ya, dan yang lain-lain. Gitu. Oke. Dan sekarang ilusi itu bukan cuma 2 dimensi, ada juga 3 dimensi. Nanti deh, kayaknya saya masukin di ujian aja ya. Bentuk ilusinya. Gitu. Ya. Mungkin kalian bisa juga tahu deh gitu ya. Nanti kalau coba cari-cari. Saran saya coba follow Art Daily Dose ya. Itu banyak banget kita dapat materi tentang selain menghibur, selain wah keren banget ya, gila orang-orang tuh cerdas banget ya kemampuan seninya gitu ya. Tapi kita juga kalau dari saya pribadi sebagai pengajar komunitas tuh banyak bisa memanfaatkan dari postingan-postingannya dari akun tersebut untuk materi ajar saya gitu. Kemarin kan saya udah kasih itu ya, yang rekaman itu yang waktu kita pertemuan pertama, nah itu juga dari Art Daily Dose gitu. Itu dia ngumpulin dari seniman-seniman dari manapun gitu kan. Terus ya udah ditaruh di situ. Jadi kita nggak perlu nge-follow satu persatu senimannya. Lihat aja dari situ. Gitu. Nah, salah satunya juga nanti ya kalau kamu ini saya kasih bocoran ya, saya akan ambil dari situ. Jadi kalau kamu cepat ngelihat iya nih ini kayaknya yang Mbak Caca bilang ilusi 3 dimensi gitu ya. Gitu. Oke. Terakhir adalah tentang habituasi. Ini saya yang kecepatan apa? Ini ya, udah maksud saya aja nih. Kalau habituasi adalah persepsi kita berubah, ya, karena kita sudah terbiasa dengan stimulus tersebut, gitu. Kita awalnya mengalami persepsi A terhadap suatu stimulus, tapi kemudian jadi B, karena kita sudah terbiasa dengan stimulus tersebut. Ya, misalnya, nih kalau di kelas langsung nih, kalau di kelasnya kita offline ketemuan, saya minta kalian kayak gini. Ini video saya kelihatan ya? Tuh kayak gini. Tolong selipkan pulpen, pensil, atau sejenisnya, ini saya pakai pensil alis saja yang terdekat dengan saya, di telinga kalian. Gitu. Jadi pas awal masuk kelas, saya akan minta kalian kayak gitu. Ya. Terus, udah, saya biarin aja sampai kalian keluar. Sampai kalian keluar tuh, beberapa anak nggak nyadar masih ada di sininya. Orang-orang pasti bingung gitu ya, pas keluar kelas ngapain tuh, keluar dari kelas baca aja ada pada naruh pensil atau pulpen di samping telinganya. Nah, itu untuk menunjukkan teori habituasi.
Yang tadinya pada saat kalian pertama kali nyelipin pulpen atau pensil di telinga kalian, apa perasaannya? Ganjel gitu ya? Ganggu gitu kan? Gak enak. Tapi ketika kalian sudah keluar kelas, masih make. Kok masih make sih? Kenapa? Karena udah hilang tuh persepsinya, ganjelnya, ngeganggunya. Jadi kayak nggak kerasa ada apa-apa lagi. Makanya kalian lupa nih. Ada sesuatu di antara kuping kalian. Kayak gitu. Ya, nah itu habituasi. Habituasi itu apa namanya? Itu berlaku di semua stimulus. Kalau tadi kan nyelipin pensil atau pulpen di telinga kalian kan berarti apa? Stimulus apa? Stimulus peraba kan ya, peraba kan? Jadi di kulit gitu, di antara telinga kalian atau misalnya kalian tuh pada saat awal-awal pakai perhiasan, pakai cincin, pakai gelang itu kerasa tuh cincin. Tapi begitu udah lama-lama kalian lupa. Tadi pakai cincin enggak ya? Makanya suka cincinnya hilang atau arlojinya hilang gitu. Karena udah nggak ada lagi perbedaan rasa pakai cincin atau enggak, pakai gelang, pakai atau enggak kayak gitu. Ya. Itu juga yang menjelaskan misalnya kok bisa sih pakai jilbab? Kok betah sih pakai jilbab gitu kan panas. Ya, kalau sudah terhabituasi nggak kerasa. Masker juga awal-awal kita pakai masker, pengap segala macam, lama-kelamaan kita sudah terbiasa. Itu habituasi. Dari indera raba. Habituasi dari indera aroma. Ini yang saya kasih contoh, orang-orang yang tinggal di tempat pembuangan sampah. Kok nggak enak sih, kok nggak muntah-muntah sih nyium bau sampah setiap hari? Karena mereka sudah terhabituasi. Bau yang mengganggu tersebut sudah berubah menjadi tidak, seakan-akan tidak tercium. Masih tercium, tapi sudah terhabituasi. Karena stimulusnya sudah berulang. Gitu. Orang yang stimulus suara, orang yang tinggal di bantaran dekat kereta api gitu ya, dekat stasiun. Kok nggak berisik ya tiap rel kereta api lewat? Atau orang yang kerja di bar, kok bisa ya dengar suara musik nggak berisik gitu ya? Bisa dengar suara orang ngomong nggak? Nah, karena sudah terhabituasi dari suara. Ya. Rasa, bisa nggak rasa? Bisa. Kok bisa banget sih makan level Ricis level 5 gitu ya? Atau apalagi yang pedes banget gitu ya? Maici level 10 gitu, level 20 ada nggak sih? Yang level paling tinggi berapa sih? Kayak gitu. Karena dia sudah terhabituasi dengan rasa pedas. Gitu. Ya. Visual juga gitu. Kok bisa baca di gelap-gelap gitu. Mungkin dia sudah terhabituasi dengan cahaya yang redup. Kayak gitu. Ya. Oke. Walaupun pasti ada efeknya ya, baca dalam waktu redup apa? Ya berarti kan walaupun dia sudah terbiasa, dia apa tuh namanya? Bisa jadi mengalami gangguan penglihatan kan, jadi matanya minus gitu ya. Yang dengar suara berisik kencang-kencang ya berarti kan bisa jadi kalau kelama-lamaan ada pengaruhnya terhadap indera pendengarannya gitu ya. Kulit kita juga kan kalau suka ditempelin cincin atau tempelin gelang kan warnanya pasti beda kan, jadi lebih terang gitu karena yang lain kena sinar matahari, yang ditutupin enggak gitu kan, kayak gitu. Ada efeknya gitu, tapi dari stimulus dari persepsi kita seakan-akan udah nggak ada efeknya gitu. Oke, ada pertanyaan? Mbak, mau nanya dong. Ya, Marcel? Mbak, persepsi itu bakal ngejadiin suatu realita nggak, Mbak? Maksudnya? Ya, dari persepsi kita bakal menjadikan suatu realita yang ada nggak, Mbak? Contohnya gimana, Marcel? Saya agak kurang paham nih pertanyaan kamu. Ya, kayak misalkan kayak realitas sekarang kita di Indonesia baca pakai huruf Latin gitu ya kan, Mbak? Itu kan itu suatu realita objektif kita bareng-bareng semuanya. Kalau Itu, Mbak.
Saya mencoba memahami pertanyaan kamu ya. Tapi kalau persepsi jadi realita, sebetulnya bukan persepsi jadi realita. Realita itu ada, ya, fakta itu ada, tapi bagaimana kita memandang, memahami suatu fakta tersebut, menerima suatu fakta tersebut, dan berdasarkan pengalaman kita, pengetahuan kita, ingatan kita, budaya kita, pengaruh-pengaruh orang di sekitar kita, kita berpikiran tentang realita tersebut. Gitu, itu persepsi. Makanya kemarin saya bilang kita sama-sama melihat warna yang sama, tapi kita berpersepsi berbeda. Kita sama-sama melihat air setengah gelas, tapi persepsi realitanya kan air itu tidak penuh gelasnya ya, setengah. Tapi ada yang bilang itu setengah penuh, ada yang bilang setengah kosong. Nah, itu persepsinya yang berbeda. Kayak gitu. Ya. Tapi kalau lapar gitu persepsi bukan sih? Apa? Lapar? Iya, rasa lapar, rasa sakit itu persepsi. Oh, kalau lapar mata iya persepsi. Ya, kalau lapar mata gitu kan, itu persepsi. Maksudnya persepsi yang mungkin bisa jadi ilusi ya, persepsinya keliru gitu ya. Tapi kan ilusi kan teorinya sejauh ini adalah visual ya, gitu. Tapi kalau lapar ya sebetulnya kalau dibilang persepsi yes, itu kan pemaknaan terhadap kita sakit juga gitu ya. Kan bisa tuh orang kok luka tapi nggak sakit ya gitu. Padahal udah berdarah kayak gimana kok nggak sakit ya, padahal nggak dikasih obat bius gitu kan. Tapi ada yang baru luka sedikit langsung sakit kayak gitu kan. Nah, yes itu juga persepsi sebetulnya. Ketika kita anak kecil ya baru pertama kali jatuh gitu kan, waduh sakit banget gitu. Tapi pemain bola, wah luka kayak gitu udah sering jatuh ya, jatuh segitu nggak ngerasa sakit dia. Oke? Ya, Mbak. Lihat lagi deh Mbak, sekalian Mbak. Yes, boleh. Sekalian Kalau saya lagi mengusahakan LMS kalian nih ya. Ya, kenapa Marcel silakan. habituasi itu berpengaruh nggak sama informasi dan komunikasi Mbak? Gimana maksudnya? Kalau informasi ya bisa ya misalnya kalau mau informasi dan komunikasi nih kamu diajak teman kamu makan di restoran yang pedas gitu ya, apalah anggaplah Ricis gitu ya, saya nyebut merek aja lah yang gampang lah mungkin kalian kenal gitu ya. Kamu belum pernah nih makan di Ricis gitu. Terus teman kamu nih udah biasa, udah sering makan di Ricis gitu. Nah, terus dibilang gitu, pesan level berapa? Ya minimal level 3 lah, kalau level 2, level 1 mah cemen. Itu level 3 lah gitu kan. Gue biasanya sih level 5, kayak gitu dia bilang kayak gitu kan. Nah terus kamu yang belum pernah, terus langsung nyoba level 3. Terus kepedesan ya, itu kan efeknya ke komunikasi gitu ya, ke informasi gitu kan. Karena beda persepsi orang yang sudah terhabituasi dengan rasa pedas dan orang yang belum. Kamu akan buset pedes banget gitu kan. Sementara teman kamu yang udah terbiasa apaan sih nggak pedes gitu. Ya, efeknya kayak gitu kira-kira. Ya. Oke. Ada lagi yang lain mau tanya? Silahkan. Kalau saya tanya, ilusi sama halusinasi beda atau sama? Beda, Mbak. Beda. Apa bedanya? Beda Mbak. Bedanya apa? Yo. Ilusi itu dengan Mbak yang dibuat oleh manusia sendiri. Jadi kayak sulap kan ada ilusionis. Itu sebenarnya mereka ngasih ilusi aja.
dari manusia ngasih ilusi ke manusia. Kalau halusinasi itu ya balik lagi ke persepsi masing-masing, persepsi subjektif lah. Oke, ya gampangnya adalah ya boleh benar Marcel. Ya contoh ilusionis itu pesulap ya. Pesulap itu semua sebetulnya ilusi kan. Kita dibuat mengalami ilusi kan. Kayak gitu ya. Ya mau sulap kartu, mau sulap apa sih, bisa ngeluarin apa kayak gitu, itu semua ilusi ya. Ilusi dan kecepatan tangan. Kecepatan tangan dia membuat terjadinya suatu ilusi gitu ya di depan kita gitu kan. Termasuk juga kalau kita nonton film gitu ya, itu banyak ilusinya tuh ya, 3 dimensi gitu, seakan-akan ngerasain 3 dimensi ya, itu ilusi sebetulnya kan, kayak gitu. Nah, ilusi dialami oleh banyak orang. Sekarang tadi kan semua dari kalian merasakan ilusi mulai layer, merasakan ilusi rotation snake itu kan yang muter-muter tadi kan gitu. Tapi kalau halusinasi itu hanya dialami orang tertentu. Biasanya karena ada mengalami gangguan atau mengkonsumsi zat tertentu yang menyebabkan halusinasi. Gitu ya, obat-obatan tertentu gitu ya. Atau apa namanya? Kayak halusinogen ya. Jamur tuh, ada jamur-jamur tertentu tuh yang bisa menyebabkan kita ngefly. Ngefly itu kan kita ngerasa kita terbang gitu. Nah, itu kita mengalami halusinasi terbang gitu kan. Atau pada kondisi kadar oksigen yang rendah ya, otak kita tuh jadi berpikirnya tidak normal, itu kita akan mengalami halusinasi. Kayak gitu. Ya. Jadi halusinasi kan bukan berarti oh halusinasi itu orang gila ya Mbak, yang kita yang normal mah nggak bakal kita ngalamin halusinasi gitu. Bukan kayak gitu. Yang pertama kita nggak boleh ikut orang gila ya kalau di psikologi. Dia mengalami gangguan tertentu gitu kan. Dan bukan berarti kita yang tidak mengalami gangguan itu nggak bisa mengalami halusinasi, bisa. Kalau kita ditempatkan di suatu ruangan yang kadar oksigennya rendah, atau kita mengkonsumsi tadi misalkan jamur Amanita muscaria ya, salah satu zat halusinogen itu, ya kita akan mengalami halusinasi. Gitu. Jadi halusinasi terjadi terjadi kekeliruan mengalami persepsi pada kondisi tertentu karena terjadi gangguan kerja otak gitu ya. Gangguan kerja otak itu tadi disebabkan rendahnya kadar oksigen, adanya zat halusinogen yang masuk ke dalam tubuh kita, atau memang karena kita mengalami gangguan psikologis kayak gitu. Ya. Mbak, Yes. kalau halusinasi sama delusional itu apa bedanya, Mbak? Bedanya adalah kalau halusinasi seakan-akan kita berpersepsi berpersepsi menerima stimulus tertentu. Misalnya stimulus visual, kita seakan-akan melihat ada orang yang kita padahal orang lain nggak ngelihat itu ada gitu ya. Kita mendengar suara yang nggak didengar oleh orang lain. Jadi menerima stimulus, kita berpersepsi kita menerima sensasi atau stimulus dari sesuatu yang sebenarnya nggak ada gitu. Nah, kalau delusi, kita merasa bahwa kita itu apa ya? Kalau halusinasi itu stimulus bukan tunggal ya, stimulus yang saat ini kita rasakan itu yang bukan seharusnya gitu. Tapi kalau delusi itu bukan cuma stimulus, tapi pemikiran secara lebih banyak gitu ya. Misalkan saya merasa saya adalah putri gitu ya. Saya adalah seorang putri kerajaan Inggris misalnya tuh. Wah, saya tuh merasa saya terus akhirnya saya terus merasa walaupun pakaian saya biasa aja tapi saya ngerasa saya pakai gaun, saya bersikap seakan-akan saya adalah princess kayak gitu, itu delusi. Gitu. Atau
saya adalah, kan biasanya gitu ya, saya adalah presiden, saya adalah titisan Imam Mahdi, kayak gitu-gitu ya. Kayak gitu, saya adalah nabi, biasanya kan gitu tuh ya, delusi itu kayak gitu. Bahkan eh, dia tidak berbusana, dia tidak pakai apapun, tapi dia ngerasa dia udah pakai baju yang wah gimana, itu kan itu delusi ya. Orang-orang yang mengalami schizofrenia kan kayak gitu ya. Dia gendong-gendong boneka, dia ngerasa itu anaknya itu hidup. Gitu. Itu delusi. Jadi bukan cuma sekedar persepsi dari stimulus, tapi secara keseluruhan stimulus itu sudah tergabung gitu dalam pemikiran dia, bahwa dia adalah individu lain, orang lain gitu. Dan biasanya kalau delusi itu ke arah kebesaran gitu ya. Tadi ya, jadi princess, jadi raja, jadi presiden, jadi Imam Mahdi gitu ya. Kayak gitu-gitu. Tuh, sesuatu yang dia tidak seperti itu. Itu kalau delusi. Nah, kalau delusi sudah pasti, bukan sudah pasti ya, saya nggak. Delusi itu terjadi pada orang yang memang mengalami gangguan psikologis. Tapi kalau halusinasi, ya nggak harus mengalami gangguan psikologis ya tadi, karena kadar oksigen rendah ya udah bisa mengalami halusinasi. Gitu. Ya. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Mbak. Ya. Oke. Saya barusan buka LMS-nya, bisa nggak? Udah bisa belum? Udah di 945. Ya, coba cek ya, nanti taruh di WhatsApp aja, Kalpor. Terus materi hari ini akan saya taruh tetap di pertemuan yang kemarin, karena kan gabung. Ya, jadi foto, absensi, terus tayangan YouTube-nya akan ditaruh di link di pertemuan 3 ya. Nanti saya ganti pertemuan 3 dan 4 judulnya. Gitu. Jadi nggak di topik baru ya. Ya, saya print screen. Ada yang mau on cam? Lagi? Ya. 1, 2, 3. Bentar. Bentar ya. Aduh, pen mana? Ada nggak sih cara? Ini kan saya pasti pakai gini ya. Print screen terus taruh di pen dulu, belum saya save sih. Tes baru yang kedua nanti saya print screen dulu. Udah boleh. Ada nggak sih cara lebih cepat? Kayak gitu. Kalau ada yang tahu bilang ya. Oke, thank you. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, kita ketemu. Oh ya, karena ini hari terakhir sebelum puasa, saya mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan, ada salah-salah kata. Mungkin saya beberapa kali kita terganggu ya masuknya. Kayak tadi gitu kan, masuknya terganggu. Ya, maaf, selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan. Waktunya nggak berubah ya, kita nggak ada libur puasa, tapi nanti kita akan ada libur lebaran. Oke, gitu. Ya, terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak.